Saya menggunakan satu perangkat lagi untuk share screen-nya tadi, Pak. Oh, sebentar, Pak. Karena mengelola dua perangkat ya. Nah, ini. Maaf, sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Walaupun Mas Tito. agak lambat di sana ya. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Putut, Nun Sewu, kalau keliru, dan rekan-rekan lain dari pemerintahan Kota Yogyakarta. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin ini to the point ya Pak, untuk menyampaikan rancangan awal, kami sebutnya pradesain, karena terus terang di kami sendiri di level lapangan dan arsitek kami juga masih meraba-raba nih, kira-kira yang pas dengan konsep, dengan areanya, dan juga dapat memenuhi ketentuan, comply begitu, yang seperti apa. Jadi nanti kami sudah buatkan pradesain, nanti mohon banyak sekali arahan masukan, jeweran atau seperti itu kepada kami. Jadi nanti desain ini masih bersifat sangat awal, dapat kita kembangkan bersama. Yang pertama untuk spot Jalan Tentara Pelajar atau utara Taman Putar atau utara juga Samsat Kota, kondisi existingnya seperti di foto di layar. Ini kami fotonya diambil dari sudut pandang Dirlantas kalau tidak salah, atau ya nanti satu area dengan Samsat Kota begitu. Artinya dari selatan sudut pandangnya ke utara. Nah, untuk rancangan kami awalnya seperti ini Pak, yang di foto ini Pak. Ini tampak dari atas taman putarnya ini. Terus ini ada tugu. Memang ini seakan mengeliminasi tamannya, tapi ini karena visualisasi dari arsitek, nanti kita bisa menyesuaikan kondisi yang existing seperti apa. Cuman yang di sini arsitek kami itu mungkin terinspirasi dari jalan tentara pelajarnya Pak, sehingga yang ditampilkan adalah patung-patung yang bersifat kemiliteran, ketentaraan begitu ya. Jadi inspirasinya seperti foto di bawah ini Pak. Ini kita search di Google, memang ada beberapa dokumentasi tentang tentara pelajar di Yogyakarta. Di Jawa juga sih sebenarnya, nggak hanya di Yogyakarta. Seperti itu. Ini di bawah ada tayangan yang lebih desain yang lebih detail. Nah ini, maaf dari bawah. Nah seperti ini. Ini tampak dari Taman Putar, dari selatan ke memandang ke utara begitu Pak. Seperti itu. Coba saya besarkan. Ya. Jadi ada, walaupun ini pradesain awal ya Pak, nanti mekanisme patungnya seperti apa, kami dari aja mohon saran masukan. Nah ini mohon izin sudah bergabung Pak Sumarno, pemimpin cabang kami, nanti sama-sama untuk berdiskusi. Sugeng Ijang Pak Marno, sehat-sehat. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf agak terlambat. Boten apa-apa, ini sudah dimulai Mas Tito. Lanjut Mas Tito. Siapa? Demikian patungnya, kemudian ini juga masih tampak dari arah Samsat, Taman Putarnya tampak, terus sekali lagi ini terinspirasi dari nama jalannya, Jalan Tentara Pelajar, sehingga patung-patung yang diusulkan agak beraroma militer begitu, atau kejuangan lah mungkin ya kalau kita ingin haluskannya seperti itu. Nah ini dari arah pandangnya dari utara, ini dari utara menuju selatan. Sekali lagi ini masih bersifat pradesain, jadi nanti mohon saran masukan, karena juga kalau tidak salah ini juga area kawasan cagar budaya. Jadi apakah usulan seperti ini sudah tepat atau bagaimana, nanti mohon diskusinya. Mohon izin lanjut ke spot yang kedua. Nah, ini saya ambil dari gambar yang pertama. Spot yang kedua adalah Tugu Jam di timurnya pintu masuk stasiun Tugu. Nah, kondisi existingnya seperti ini. Tugu ada jam 4 sisi begitu.
Kemudian rancangan awal kami mohon izin menyampaikan seperti yang terlihat di gambar bawah ini. Menjadi skalanya agak lumayan meningkat, lebih tinggi. Karena kalau tidak salah itu di utaranya Tugu itu ada pepohonan atau rimbun-rimbun seperti apa ya, seperti pohon. Gitu. Jadi dari utara memang tidak terlihat. Nah ini kita naikkan ketinggiannya dan mengingat ini adalah Jalan Margo Utomo juga kawasan cagar budaya. Sepertinya desainer kami terinspirasi oleh bangunan-bangunan atau jam yang ada di zaman Indis dahulu, zaman kolonial dulu. Kemudian karena ini branding, di bawahnya kita sampaikan brand-brand kami, antara lain produk kuat, dan juga ada yang birunya Pak, mungkin di bawahnya sebentar. Nah ini. Oh, ini yang biru tidak tampak. Kalau ini dari sudut pandang utara ke selatan, kemudian ini juga masih utara ke selatan. Yang biru itu biasanya tuh mobile banking BPD sih. Kemudian ini yang ini dari arah pandang selatan ke utara. Ya ini kuat aplikasi terakhir kami yang memungkinkan kita bertransaksi secara digital paperless dengan brand kuat ini. Demikian itu yang spot kedua, mohon izin lanjut ke spot ketiga. Nah, spot ketiga ini terus terang juga masih meraba-raba dan memang di pertemuan pertama pada sebulan yang lalu, 22 Maret, telah terinformasi bahwa area yang sekarang ada Tugu Sedengan Taman Budaya ini akan dibangun dan sudah dianggarkan oleh teman-teman Dinas Pekerjaan Umum. Namun sekali lagi karena bersifat usulan ya Pak, para desain awal, ini kita mohon izin untuk menyampaikan bentuknya seperti ini. Jadi ada batu bersifat mirip seperti batu prasasti, tapi yang menyimpulkan bahwa karena Panembahan seperti itu adalah suatu akar budaya kita yang utama, salah satu yang utama di Jogja, menunjukkan ke dalam tanda kutip kekunoannya begitu. Makanya kita rodok mengambil inspirasi dari batu-batu begitu Pak. Mohon tambahannya Pak Mar. Ilustrasinya seperti ini Pak Butut di bawah ini. Jadi menambahkan untuk yang khusus di depan kantor cabang BPDDI ini yang menuju ke sebelah Taman Pintar. Ini memang terus terang ini usulan dari Pak Dirut karena terinspirasi di beberapa daerah terutama di Bali maupun di mana itu kemarin? Aceh. Di Aceh itu ada batu besar tapi itu dijadikan semacam di tengah kota itu loh, sehingga terinspirasi dan itu di Jogja kayaknya belum ada. Nah, sehingga kemarin mohon izin kalau boleh itu untuk di situ dipasang batu. Nah, untuk batunya itu nanti memang ada berbagai macam, nanti kita karena di daerah mana itu ada, dan di Bali pun infonya itu datangnya dari Jogja itu barunya batunya. Makanya nanti kalau misalnya ini disetujui, nanti kita foto beberapa batu yang ada di sana yang sifatnya lebih istilahnya artistik gitu. Nanti kita dipilih untuk yang mana. Nah, untuk tulisan-tulisannya nanti monggo mau ditulisi seperti apa kalau misalnya mau dikasih tulisan-tulisan yang sifatnya monumental. Mungkin itu untuk yang terkait dengan yang di depan BPDDI Sabang Senopati. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, matur nuwun Pak Marno dan juga Mas Tito. Langsung saja kami mohon tanggapan dari Mbak Nilam dari Dinas PUPKP, utamanya yang berada di depan kantor Bank BPDDI Sabang Senopati. Mbak Nilam, monggo. Ya, sebelum saya mungkin Mas Adi dulu, monggo Mas Adi. Silakan Mas Adi. Matur nuwun. Mungkin kalau nanti yang di depan area BPD nanti Nila Mas ya. Mungkin saya yang 1 dan 2 dulu ya. Untuk ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Ya. Jelas Mas Adi, jelas. Yang pertama untuk yang tentara pelajar tadi ya. Di area taman yang lingkaran itu
nantinya juga ikut ditata juga ya? Iya Pak, pasti Pak. Jadi tidak hanya monumentalnya atau tubuhnya, tapi environment sekitarnya juga ditata Pak. Berarti kan itu menghilangkan tugu yang ada sekarang, kemudian menambah tugu di sebelah utaranya ya. Jadi Pak. Ya. Untuk tema tentara pelajar mungkin kalau dari kami tidak masalah, ya nanti memang ini lebih ke apa namanya koordinasi mungkin ya. Nanti kita kan sebagai yang menata apa namanya istilahnya untuk dinas perhubungan lebih diaturnya seperti apa, perputarannya apakah dari ini yang segitiga menjadi lingkaran, nanti lebih detailnya mungkin di dinas perhubungan dan juga kepolisian. Hingga nanti untuk penggantian bentuk dari segitiga ke lingkaran ini juga nanti diameternya berapa, lebih teknisnya mungkin di dinas perhubungan. Oh, nun sewu Pak Adi, ini yang dimaksud lingkaran taman putarnya menikah nggih Pak? Iya, jadi kan Oh, ini nun sewu yang kita utaranya. yang utaranya Pak nun sewu. Maksudnya fokus di segitiga yang ada sekarang Tugu Tabanasnya. Nun sewu saya kira environment yang dimaksud yang di situ Pak. Tentunya setaman-tamannya yang segitiga itu yang kita fokuskan Pak. Yang sekarang taman putar nun sewu tidak Pak. oh iya, Nun sewu matur. tidak ada perubahan untuk yang di selatan ya. Nggih Pak. Oke. Ya, kalau itu sementara tidak ada persoalan, mungkin lebih ke bentuk tataannya aja nanti. Siap Pak. Nah, yang mungkin lebih diolah lagi. Gitu. Kemudian untuk yang masalah Tugu Jam di timur stasiun ya berarti ini Pak. Jadi Pak saya coba tampilkan Pak. Nah ini. Ini posisi di utara Tetekspur ya. Iya. Jadi Pak. Nah ini malah akan menjadi persoalan ketika ini ditinggikan. Oh. Karena ini kan benar-benar di tengah sumbu filosofi ya. Sehingga ketika ada nggak boleh. Penggunanya harusnya itu memang nggak bisa dibebas. Hanya kita mempermasalahkan. nanti kan Tidak desainnya ulang aja. tubuhnya itu di Karena itu digemburi. tengah-tengah antara tubuh sama keraton. Sehingga Siap, kemarin Pak. pun ada bangunan pos polisi itu kita pinggirkan, tidak di tengah-tengah. Jadi mungkin agak diturunkan atau tetap skalanya seperti yang sekarang ini. Skalanya seperti sekarang ya Pak ya. J. Dan Nun Sewu mungkin sekalian kalau boleh diskusi, karena di utaranya itu ada pepohonan, apakah pepohonannya juga dapat diringkeskan begitu Pak, sehingga agak kelihatan, atau bagaimana yang terbaik ya? Namanya di dinas lingkungan hidup kalau untuk pemohonan. Ya. Kalau untuk apa semacam dirapikan, saya kira tidak masalah. Kalau yang penting tidak memotong, menghilangkan sama sekali. Siap. Kemudian untuk yang masalah di depan kantor cabang dari Pak Santoso, ini inspirasinya. Mungkin kalau mau foto-foto dengan batu besar kita tidak perlu sampai ke Cangkringan, sampai ke daerah. Iya Pak, di sana sumbernya Pak. Perlu juga digali latar belakang. Kalau di Jogja kan historisnya kenapa ada batu di situ, dulunya ada apa, apakah memang ada letusan Merapi yang melemparkan batu sampai ke area situ. Nah itu kan juga karena ya kalau para ahli sejarah mungkin di P2WP juga itu nantinya pasti akan ditanyakan, apa latar belakangnya, jangan sampai hanya di sana ada, di sini ada, di daerah sana bahkan ngambil dari Jogja. Nah itu kan juga mungkin perlu diperkuat, ini dulunya mungkin ada batu yang di situ, atau saya kira mungkin bisa dicari bentuk-bentuk lain saja yang lebih mungkin sebagai signage penunjuk area di situ, atau yang kalau di desain kami memang ada semacam bentuk yang menunjukkan bahwa area itu adalah area menuju titik nol sumbu filosofi, sehingga nanti bentukannya sendiri belum kami finalkan, tetapi dari perencana yang konsultan kami itu sudah ada muncul bentukan bahwa ini sebagai penanda bahwa itu area menuju dekat dengan titik nol atau sumbu filosofi di sebelah baratnya. Sehingga kalau
saya takutnya kalau itu nanti bentuk batu, loh ini ada hubungan dengan Merapi mungkin itu nanti agak apa namanya rancu. Kalau saya kira mungkin lebih bentuknya yang lebih konkret ya. Kalau batu kan mungkin lebih abstrak, alami. Saya kira itu dulu, monggo Mbak Nilam untuk tambahannya. Pak Adi Dinas PU. Tidak salah. Oke, matur nuwun, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Adi ya, ini tadi. Jadi intinya kalau yang untuk Tugu Tabanes dan di depan stasiun Tugu menika monggo untuk desainnya, selama memang dari Dinas Kebudayaan kemarin juga sudah mempersilahkan untuk desain yang akan digunakan. Sementara kalau concern kami sebenarnya lebih banyak yang di pertigaan menika, Jalan Sriwedani menika. Jadi benar seperti apa yang tadi disampaikan Mas Adi, bahwa untuk desain terutama di area titik nol atau sumbu filosofi menika memang tidak kemudian sekedar di sana ada kemudian kita meniru, mboten. Dan memang untuk desainnya sendiri pun kami yang untuk desain Senopati saat ini masih dalam proses review DP2WB. Jadi memang untuk penataan kawasan di area salah satunya di area Jalan Senopati ini tidak kemudian bisa semau kita, atau kita sudah mendesain seperti ini pasti akan bisa kita laksanakan, mboten Pak. Ini masih tergantung dari hasil nanti reviewnya DP2WB di Dinas Kebudayaan DIY. Jadi nuwun sewu untuk review DP2WB pun kami sudah masukkan sekitar 3 minggu yang lalu, dan saat sedang menunggu untuk penjadwalan sidang DP2WB masih dengan desain yang akan kami gunakan. Rencana kami semula, yang DED yang kami susun. Jadi nuwun sewu kalau kami sendiri tetap yang untuk pertigaan Sriwedani menika seperti rekomendasi kami di awal, misalnya akan dipasang signage, monggo di area BPD saja, mekaten. Matur nuwun. Baik, makasih Mbak Nilam dan Mas Adi dari Dinas PU. Kemudian kami persilakan dari Dinas Kebudayaan, kalau ada komentar atau masukan terhadap desain yang sudah dipresentasikan oleh Mas Tito dan Pak Marno. Silakan Mas, dari Dinas Kebudayaan siapa Mas? Hanif Fajar ya? Ada Pak Susilo. Mungkin kami Pak I. Dari Dinas Kebudayaan. monggo Pak Susilo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang kami hormati, jadi apa yang sudah disampaikan tadi Mbak Nilam juga dan teman-teman, bahwa ternyata kan dokumen desainnya kan sudah disondingkan ke DP2WB. Nah, memang secara kewenangan ketika ada pembangunan atau hal semacam ini, ketika butuh rekomendasi kebudayaan, memang kewenangan ada di DP2WB. Kami memang kadang dilimpahi tugas, tetapi kemudian akhirnya yang berkeputusan adalah DP2WB. Jika sudah disampaikan di sana, tentunya kami tinggal saja. Dan mungkin secara perizinan, mungkin ini tidak pakai izin ya Mbak Nilam nanti, atau tetap ada rekomendasi Mbak Nilam? Kalau izinnya, karena ini bukan bangunan, tidak ada izin yang keluar, tapi nanti tetap ada catatan rekomendasi dari DP2WB pasti keluar, Mas. Izin ya, Mbak Nilam. Ya. Berarti intinya kami mengikuti karena sudah sampai di DP2WB. Makasih Pak Nji, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Susilo dari Dinas Kebudayaan. Kemudian kita beralih ke BPKAD. Ada Mas Ridho ya, karena ini ada unsur branding. Silakan Mas Ridho atau teman-teman BPKAD yang lain terkait dengan reklame. Ya, seperti apa? Oke, terima kasih Mas Putut waktu yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi agak terlambat mengikuti untuk rapat pada pagi hari ini. Berkaitan dengan tema pada rapat pagi hari ini, kami dari BPKAD tadi ada arahan dari Mbak Tati berkaitan dengan branding yang akan dilaksanakan oleh Bank BPD di beberapa titik di wilayah Kota Yogyakarta. Yang pertama berkaitan dengan
karena sifatnya branding ini bukan produk, jadi arahannya itu hanya bisa dilaksanakan nanti terus dihibahkan. Jadi bangunannya itu nanti dihibahkan ke pemerintah kota, jadi tidak melalui sistem sewa karena memang tidak menunjukkan produk dari Bank BPD. Jadi hanya menunjukkan bahwa itu Bank BPD DIY, itu yang arahan dari pimpinan kami. Jadi nanti bangunannya itu yang memang sifatnya sudah dibangun berupa taman atau bangunan lainnya, nanti diserahkan ke pemerintah kota untuk dihibahkan. Kalau informasinya seperti itu dari kami sementara. Berarti tidak ada pajak reklame yang dikenakan, Mas Ridho? Informasinya belum, tidak ada. Oke, siap, clear. Asal jangan produk yang dari Bank BPD, intinya seperti itu. Kalau tulisan BPDD diperbolehkan. Bank BPD, siap. Oke. Tapi yang tadi di timur pintu timur stasiun Tugu gimana, Mas Ridho? Mungkin bisa ditampilkan, Mas Ridho? Siap. Yang di depan pintu timur ya. Jadi masukan dari PU tadi, Mas Adi, intinya jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi dan tidak ada nama produk ya, Pak ya. Ya. Hanya Bank BPD aja ya. Mungkin tapi bisa diakali juga mungkin Pak, tapi jika nanti coba minta info ke Mas Mas Ridho ya. Kalau misalnya pengenalan produk tapi pakai QR gitu yang bisa di-scan itu boleh nggak, Mas? Oh, ada barcode-nya begitu ya? Ya, ada QR, nanti ya silakan kunjungi website atau media promosinya Bank BPD, cuman bentuknya tidak eksplisit tapi hanya sebatas QR. Karena menurut saya ini bukan apa-apa juga sih. Menurut saya sayang karena BPD itu kan juga asetnya Pemkot juga ya, yang ikut berkontribusi pada berbagai jenis program pembangunan di Kota Yogyakarta ya, terkait dengan digitalisasi dan lain-lain. Saya pikir Bank BPD DIY ke depan pasti akan punya produk-produk yang itu bisa dimanfaatkan oleh wisatawan, baik itu QRIS atau yang lain. Dan itu saya kira juga bermanfaat. Apalagi kalau di depan stasiun Tugu ini adalah titik lalu lalangnya wisatawan. Nah, menurut saya sayang sekali kalau produk-produk Bank BPD DIY yang bisa menjadi komplemen dari program-program pembangunan maupun pariwisatanya Kota Jogja tidak bisa diperkenalkan. Kira-kira gimana Mas Ridho kalau itu bentuknya QR? Kalau kayak gini misalnya itu kan langsung dia mentionnya produk. Tapi kalau misalnya hanya sebatas QR code yang itu bisa di-scan, boleh nggak? Jadi intinya, terima kasih Mas Bubut. Jadi intinya kan nama-nama produk itu kan tidak muncul, jadi hanya bersifat barcode. Kalau mungkin dari kami selama yang ditonjolkan itu bukan produknya itu saya kira tidak masalah. Jadi intinya nanti kalau ada barcode yang itu ada keterangannya bisa scan di sini misalnya menelusuri tentang berkaitan dengan Bank BPD di sini mungkin saya kira tidak masalah. Nah, gimana Pak Marno kayak gitu? Ya, kita coba untuk menyesuaikan. Tapi bagi kami sebetulnya prinsip utamanya nanti di situ ada tulisan Bank BPD DIY. Oke, siap. Itu artinya seandainya nanti artinya kalau misalnya kita mau pasang iklan, seandainya di situ memang tempat yang strategis kan nanti ada hitungannya tersendiri di luar di luar pembangunan ini maksud saya gitu. Tapi yang penting ada BPD nanti tempel di situ. Nah seandainya nanti ternyata barcode pun tidak mengandung konsekuensi biaya, nanti pun akan kita pertimbangkan untuk bagaimana mendesain supaya supaya terlihat bagus dan ada muncul barcode-nya itu yang sifatnya informatif. Ya, sama mungkin usulan aja Pak Marno karena ini bentuknya jam gitu. Jam itu kan rawan cepat rusak ya, kena cuaca dan seterusnya. Mungkin nanti mohon dipenggalih kira-kira desain atau kualitas jamnya ya, yang kira-kira bisa lebih tahan cuaca. Karena kalau kita lihat hal yang sama misalnya di persimpangan Gramedia itu kan juga ada jam tuh. Itu kan jamnya sering rusak itu. Kalau baterainya nggak diganti ya jamnya mandek.
dan seterusnya. Itu saya kira lebih ke fungsi ya, fungsi saya kira. Kemudian yang saya nggak tahu juga, nanti mohon pertimbangan juga kawan-kawan sekalian. Kota Jogja ini kan punya logo brand juga ya, yang YK merah itu. Apakah juga mungkin bisa disematkan entah di mana, di bagian mana, selain brandingnya BPD, tapi kita juga bisa menguatkan branding kota juga. Kira-kira seperti apa Pak Marno? Apakah itu memungkinkan? Memungkinkan Pak. Artinya nanti kita kan ini kan sifatnya kerjasama ya. Artinya nanti yang penting bagaimana desainnya supaya semuanya. Yang penting BPD ada di situ. Seandainya pemerintah kota mau memasang di sebelah mana ya, kalau menurut saya nggak boleh selama nanti desainnya disepakati bahwa itu eye catching gitu loh. Oke, baik. Saya kira itu kalau masukan dari kami. Teman-teman yang lain monggo silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat atau usulan masukan silahkan. Mbak Nilam ada lagi catatannya atau cukup? Namun cepat Mas. Cekap ya. Oke, baik. Pak Marno dan Mas Tito, suratnya yang BPD akan kami segera respon secara tertulis, nanti surat balasan dari Pak Wali Kota langsung. Yang pada prinsipnya nanti adalah menerima penawaran atau usulan dari Bank BPD DIY terkait dengan branding di 3 titik lokasi ini, dengan tetap memperhatikan tadi unsur satu tata ruang, kemudian juga konten daripada branding tersebut, sehingga tidak menunjukkan secara eksplisit produknya. Kemudian yang ketiga juga mengenai aspek keselamatan dan seterusnya. Dan keempat yang paling penting adalah tadi kalau yang ada di kawasan titik nol tentu saja harus bisa mendapat rekomendasi dari BP2WB yang tadi disebutkan oleh Mbak Nilam. Jadi poin-poin utamanya itu secara prinsip pemerintah Kota Yogyakarta setuju untuk bisa melakukan peremajaan dan juga redesign di 3 titik lokasi tersebut. Hanya saja nanti urusan desain dan seterusnya itu bisa dikoordinasikan langsung dengan teman-teman di PU maupun di BPKAD nanti, terutama nanti kalau PU kan terkait dengan utamanya yang di Jalan Sriwedani. Kemudian juga di depan pintu timur Stasiun Tugu ya. Tadi masukan dari PU adalah kalau bisa jangan terlalu tinggi. Nah, nanti penyesuaian desainnya monggo secara teknis nanti bisa kita agendakan di lain waktu Pak Marno dan juga Pak Tito. Tapi secara prinsip nanti suratnya akan kita segera balas. Kira-kira seperti itu Pak Marno dan Pak Tito. Terima kasih, ada hal lain lagi yang perlu ditanyakan? Mungkin gini Pak, ini menyambungi apa yang disampaikan oleh Bu Nilam sama Pak Adi tadi dari PU ya, dari PU. Nah, itu kan karena desainnya kan sudah meluncur ke provinsi ya. Dinas Kebudayaan provinsi. Nah, itu artinya itu kan sebetulnya ide untuk sudah nggak memungkinkan ya di situ ya. Di area. Seperti tadi yang kami sampaikan, Bapak nuwun sewu, kalau untuk yang area Sriwedani menika, kalau rekomendasi kami tetap seperti semula, monggo di dalam area BPD saja. Oh, artinya di tempat itu karena sudah ada desain yang dilaksanakan dari Pemkot. Iya, sudah. Terima kasih Bu. Oke, saya kira ya Pak Marno ya. Siap. Terima kasih teman-teman sekalian, Pak Marno dan Pak Tito dari BPD DIY Cabang Senopati dan juga kawan-kawan sekalian perwakilan dari PU, BPKAD, Dinas Kebudayaan dan juga bagian perekonomian kerjasama untuk yang telah meluangkan waktu di acara pada pagi hari ini. Kemudian ini ada dari Bapeda sebenarnya. Apakah Bapeda ingin menambahkan juga beberapa masukan? Ada Mbak Iga atau teman-teman lain dari Bapeda? Izin mengikuti dulu, Mas. Oke, jadi tidak ada masukan ya, Mbak? Mas Putut dari saya. Ya, dari Mas Ridho Sampun. Oke, tambahan Mas, izin. Oh, monggo, silakan. Sedikit menambahkan saja, mungkin berkaitan dengan nanti setelah tindak lanjut pembangunan selesai, ini nanti perlakuannya hampir mirip kemarin seperti yang pernah kita mendapatkan hibah juga dari Bank BPD DIY berkaitan dengan bangunan di Teras Malioboro 2 itu untuk kios yang memang kemarin sudah dibangunkan. Di situ juga ada brandingnya Bank BPD DIY di dalam bangunan kios tersebut, jadi hampir mirip seperti itu. Jadi nantinya
berkaitan dengan tertib administrasi setelah selesai tamannya, kemudian berkaitan dengan beberapa objek itu, berita serah terimanya bisa berkaitan dengan asetnya, bisa mengacu pada yang seperti kemarin itu yang di Teras Malioboro 2. Itu mungkin tambahannya berkaitan dengan penghibahan aset. Terima kasih Mas Butut. Ya, siap Pak Ridho. Oke, matur nuwun Mas Ridho tambahan masukannya. Kawan-kawan sekalian, terima kasih atas atensi dan juga waktunya. Ada beberapa poin yang saya coba resume ya. Yang pertama adalah pemerintah Kota Yogyakarta nanti akan segera membalas surat dari Bank BPD DIY terkait dengan rencana rebranding atau redesign 3 titik tadi, yang nanti akan memperhatikan beberapa hal terkait dengan aspek kebudayaan tadi ya, karena beberapa lokasi ada di kawasan titik nol. Kemudian yang kedua terkait dengan desain, harap dikonsultasikan dengan BP2WB dan juga teman-teman dari Dinas PU terkait dengan pengalihan aset nanti, seperti yang disampaikan Mas Ridho juga mohon dipersiapkan juga. Kemudian hanya saya kira nanti tergantung dinamika desain yang akan didiskusikan dengan teman-teman di Pemkot. Saya kira itu Pak Marno dan Pak Tito, teman-teman sekalian dari Dinas PU, BPKAD, Dinas Kebudayaan Bapeda. Kami mohon izin untuk menutup rapat ini sekaligus karena besok sudah mulai cuti bersama nggih. Kami atas nama pemerintah Kota Yogyakarta selamat melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi yang sehat walafiat, sejahtera, selamat dan seterusnya ya. Yang mau mudik hati-hati, salam buat keluarga di rumah. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live.